Hai Studymates, kembali lagi bersama Yurta Dipata oleh Study Nana. Nah, hari ini kita akan belajar materi jenis-jenis paragraf. Pada paragraf 1, pengetahuan dan pemahaman umum untuk persiapan SNBT. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Oke, sebelum masuk ke materi, kita perkenalan dulu ya. Studymates, perkenalkan, aku Kak Nana dari Universitas Airlangga, Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2023. Aku pernah meraih medali emas dalam Olimpiade Bahasa Indonesia dan telah menerbitkan beberapa buku dan juga novel. Serta saat ini aku sedang aktif sebagai content writer. Nah, perkenalannya udah dulu ya. Sekarang yuk kita lihat apa aja yang akan kita bahas pada hari ini. Hari ini kita akan membahas pengertian paragraf dan jenis-jenis paragraf yang terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan letak gagasan utamanya dan berdasarkan gaya ekspresinya. Yuk, kita belajar bareng. Pasti kalian pada nggak asing nih sama yang namanya paragraf. Paragraf adalah gabungan beberapa kalimat yang saling berhubungan dan berfokus pada satu ide atau topik tertentu. Nah, secara umum, paragraf itu minimal terdiri dari 2 kalimat, tapi biasanya terdiri dari 4-10 kalimat. Paragraf mengandung satu ide pokok dan beberapa kalimat penjelas. Kemudian, paragraf itu nggak cuma terdiri dari satu jenis aja loh. Paragraf terdiri dari 2 jenis, yaitu berdasarkan letak gagasan utamanya dan juga gaya ekspresinya. Yang pertama, berdasarkan letak gagasan utama. 1. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif ini gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas yang mendukung gagasan utama tersebut. Nah, di sini aku terdapat contoh paragraf deduktif. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Hal ini karena pendidikan dapat membuka peluang untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan untuk meraih kesuksesan. Dengan pendidikan yang baik, seseorang dapat memahami berbagai aspek kehidupan dan membuat keputusan yang lebih bijak. Selain itu, pendidikan juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk mendapatkan pendidikan yang layak demi masa depan yang lebih cerah. Nah, pada paragraf di atas ini, kalimat 1 adalah kalimat utama, yaitu pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Sedangkan kalimat 2, 3, 4, dan 5 adalah kalimat-kalimat penjelas yang menjadi pendukung kalimat utama. 2. Paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak pada akhir paragraf, sedangkan kalimat-kalimat penjelasnya berada pada awal hingga menjelang akhir paragraf. Contohnya, banyak orang yang merasa lebih produktif setelah berolahraga di pagi hari. Mereka merasa lebih segar dan fokus dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa olahraga dapat meningkatkan energi dan konsentrasi. Dengan tubuh yang sehat, seseorang bisa lebih efisien dalam bekerja dan belajar. Oleh karena itu, olahraga di pagi hari dapat meningkatkan kualitas hidup. Nah, pada paragraf di atas ini, kalimat 5 adalah kalimat utama, yaitu oleh karena itu, olahraga di pagi hari dapat meningkatkan kualitas hidup. Sedangkan kalimat 1, 2, 3, dan 4 adalah kalimat-kalimat penjelas yang mendukung dan memberikan contoh, serta diletakkan terlebih dahulu sebelum kalimat utama. 3. Paragraf campuran atau deduktif-induktif. Paragraf campuran ini adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak pada awal dan akhir paragraf. Ide pokok akan diantarkan melalui awal paragraf, kemudian ditegaskan lagi pada akhir paragraf. Jadi, kalimat-kalimat penjelas yang mendukung gagasan utama ini terletak mulai kalimat kedua hingga menjelang akhir paragraf. Di sini terdapat contoh paragraf campuran. Pendidikan merupakan faktor utama dalam kemajuan suatu bangsa. Dengan pendidikan yang baik, masyarakat akan lebih terampil, lebih produktif, dan mampu berkontribusi lebih besar terhadap kemajuan ekonomi dan sosial. Sebagai contoh, negara-negara maju seperti Jepang dan Finlandia memiliki sistem pendidikan yang sangat baik, yang membekali generasi mudanya dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinovasi. Oleh karena itu, investasi dalam sektor pendidikan sangat penting untuk memastikan masa depan yang lebih baik bagi negara dan masyarakatnya. Nah, pada paragraf ini tuh, kalimat 1 dan kalimat 4 adalah kalimat utama, sedangkan kalimat 2 dan 3 adalah kalimat pendukung. Kemudian, berdasarkan gaya ekspresi atau pengungkapannya, paragraf itu dibedakan menjadi 5 jenis. 1. Paragraf deskripsi, yaitu paragraf yang menggambarkan suatu keadaan dan bertujuan untuk memberikan kesan kepada pembaca terhadap gagasan atau peristiwa yang ingin disampaikan oleh penulis. 2. Paragraf argumentasi, yaitu paragraf yang meyakinkan pembaca dengan disertai penjelasan dan alasan yang kuat. 3. Paragraf narasi,
Paragraf ini tuh menceritakan dan memaparkan rangkaian kejadian atau peristiwa berdasarkan perkembangannya dari waktu ke waktu. 4. Paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang menjelaskan fakta secara objektif. Paragraf ini tuh bersifat ilmiah atau non-fiksi, sehingga bertujuan untuk memperluas pengetahuan pembaca. 5. Paragraf persuasif. Paragraf yang berisi ajakan terhadap sesuatu atau bertujuan untuk membujuk dan mempengaruhi pembaca agar setuju melakukan sesuatu yang diharapkan oleh penulis. Nah, sekarang untuk menguji pemahaman, yuk kita bahas latihan soal. Jadi, aku akan ada 3 model latihan soal, yaitu soal pilihan ganda, soal isian singkat, dan juga soal model pilihan 2 kolom. Soal yang pertama, teks yang merupakan paragraf induktif adalah teks. Kita langsung cek tiap masing-masing pilihan jawaban ya. A. Kemajuan teknologi membawa dampak besar dalam kehidupan manusia. Perangkat komunikasi seperti ponsel pintar telah mengubah cara orang berinteraksi. Dari yang sebelumnya hanya melalui tatap muka, menjadi lebih fleksibel melalui pesan instan atau panggilan video. Selain itu, teknologi juga mempermudah akses informasi, di mana orang dapat mencari pengetahuan hanya dengan beberapa klik. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi juga membawa dampak negatif seperti kecanduan media sosial dan penurunan interaksi sosial secara langsung. Nah, menurut kalian ini termasuk paragraf apa ya? Ini adalah contoh paragraf deduktif karena ditandai dengan letak gagasan utama pada kalimat pertama, yaitu kemajuan teknologi membawa dampak besar dalam kehidupan manusia. Kemudian kalimat-kalimat berikutnya itu memberikan penjelasan dan contoh konkret seperti perubahan cara berinteraksi, kemudian akses informasi, dan dampak negatif teknologi. Yang semuanya itu mendukung kalimat utama tersebut. Jadi jawaban A ini salah ya. B. Banyak orang kini menghabiskan waktu berjam-jam menggunakan media sosial setiap hari. Interaksi langsung dengan keluarga dan teman mulai berkurang karena orang lebih fokus pada layar ponsel mereka. Selain itu, kebiasaan ini sering menyebabkan kurangnya produktivitas karena terlalu banyak waktu dihabiskan untuk scrolling tanpa tujuan. Fenomena ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang tidak terkendali dapat membawa dampak negatif pada kehidupan sosial dan keseharian manusia. Gagasan utama pada paragraf ini tuh terletak pada akhir paragraf, yaitu fenomena ini menunjukkan bahwa pengguna media sosial yang tidak terkendali dapat membawa dampak negatif pada kehidupan sosial dan keseharian manusia. Nah, paragraf ini tuh merupakan paragraf induktif dengan kalimat penjelas yang berada pada awal hingga menjelang akhir paragraf. Oleh sebab itu, jawaban B ini benar ya. Yuk kita cek pilihan jawaban yang tersisa. C. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Dengan berolahraga, aliran darah menjadi lebih lancar sehingga oksigen dan nutrisi dapat tersalurkan dengan baik ke seluruh tubuh. Selain itu, olahraga membantu menjaga berat badan ideal dan meningkatkan kekuatan otot serta daya tahan tubuh. Bahkan, aktivitas fisik ini juga dapat mengurangi risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan tekanan darah tinggi. Nah, teks ini tuh gagasan utamanya terletak di awal paragraf, yaitu olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Kemudian kalimat kedua hingga akhir adalah kalimat-kalimat penjelas yang mendukung gagasan utama tersebut. Sehingga teks ini adalah paragraf deduktif. Oleh sebab itu, pilihan jawaban C salah. D. Membaca buku memiliki banyak manfaat bagi perkembangan diri. Dengan membaca, seseorang dapat memperluas wawasan dan memperoleh pengetahuan baru. Selain itu, membaca juga meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan memperkaya kosakata. Bahkan, aktivitas ini dapat menjadi cara efektif untuk mengurangi stres dan meningkatkan fokus. Oleh karena itu, membaca buku merupakan kebiasaan yang sebaiknya dilakukan secara rutin oleh semua orang. Teks ini tuh merupakan paragraf campuran karena letak gagasan utamanya terdapat pada awal kalimat dan ditegaskan kembali pada akhir kalimat, yaitu membaca buku memiliki banyak manfaat bagi perkembangan diri. Oleh karena itu, membaca buku merupakan kebiasaan yang sebaiknya dilakukan secara rutin oleh semua orang. Sedangkan kalimat-kalimat penjelasnya itu dimulai pada kalimat kedua hingga kalimat keempat. Oleh sebab itu, pilihan jawaban D salah ya. E. Makanan sehat sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Dengan mengonsumsi makanan bergizi, tubuh mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan untuk berfungsi dengan baik. Sayuran dan buah-buahan, misalnya, kaya akan vitamin dan serat yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Selain itu, protein dari daging, ikan, atau kacang-kacangan membantu memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Jika kebiasaan makan sehat diterapkan, risiko penyakit kronis seperti diabetes dan penyakit jantung dapat diminimalkan.
Nah, pada pilihan jawaban ini merupakan contoh paragraf deduktif karena letak gagasan utamanya itu terdapat pada awal paragraf, yaitu makanan sehat sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Kemudian, kalimat selanjutnya hingga akhir merupakan kalimat-kalimat penjelas yang mendukung kalimat utama ini. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Nah, ini adalah detail pembahasan untuk pilihan jawaban A, B, dan juga C. Sedangkan ini adalah pembahasan pilihan jawaban D dan juga E. Soal yang kedua, perhatikan teks dua ini dengan teliti. Kebersihan lingkungan sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat. Lingkungan yang bersih dapat mencegah berkembangnya berbagai penyakit seperti demam berdarah dan diare yang sering disebabkan oleh tempat berkembang biaknya kuman dan nyamuk. Selain itu, lingkungan yang bersih juga menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan bagi penghuni sekitar. Dengan menjaga kebersihan, masyarakat dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik. Oleh karena itu, menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilakukan secara konsisten. Berdasarkan letak gagasan utamanya, teks di atas merupakan paragraf. Catatan, jawab langsung jenis paragrafnya. Contoh, narasi. Oke, jika berdasarkan letak gagasan utama, jenis paragraf itu terbagi menjadi 3, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, dan juga paragraf campuran. Sekarang kita cari tahu terlebih dahulu letak gagasan utamanya ya. Jadi gagasan utama pada paragraf ini itu terletak pada awal kalimat, yaitu kebersihan lingkungan sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat. Karena kalimat ini tuh memperkenalkan topik utama, yang mana pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian gagasan utama tersebut ditegaskan kembali di akhir paragraf. Oleh karena itu, menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilakukan secara konsisten. Kalimat ini menguatkan gagasan utama dengan memberikan ajakan dan penekanan pentingnya peran semua pihak dalam menjaga kebersihan. Jadi, pada paragraf ini, gagasan utamanya terletak pada awal paragraf, kemudian ditegaskan kembali pada akhir paragraf. Sehingga paragraf ini merupakan contoh paragraf campuran. Jadi, jawaban yang tepat adalah campuran. Nah, ini adalah detail pembahasan yang bisa kalian pause terlebih dahulu dan screenshot ya StudyMates. Soal yang terakhir, soal dengan pilihan 2 kolom. Kalian bisa membaca masing-masing pernyataan yang terdapat dalam tabel terlebih dahulu, kemudian tentukan pernyataan tersebut benar atau salah. Pernyataan yang pertama, paragraf tidak mengandung ide pokok dan kalimat-kalimat penjelas. Ini tentu salah ya, karena paragraf itu mengandung ide pokok dan kalimat-kalimat penjelas. Pernyataan kedua, pada paragraf induktif, kalimat-kalimat penjelasnya berada di awal hingga menjelang akhir paragraf. Ini benar, karena pada paragraf induktif gagasan utamanya terletak pada akhir paragraf. Sehingga kalimat-kalimat penjelasnya berada di awal hingga menjelang akhir paragraf. Pernyataan terakhir, paragraf argumentasi adalah paragraf yang meyakinkan pembaca disertai dengan alasan dan penjelasan yang kuat. Pernyataan ini juga benar ya, karena merupakan pengertian dari paragraf argumentasi. Nah, ini adalah detail pembahasannya. Sekarang yuk kita ulas lagi apa aja yang sudah kita pelajari pada hari ini. Paragraf adalah gabungan beberapa kalimat yang saling berhubungan. Paragraf minimal terdiri dari 2 kalimat, tetapi biasanya terdiri dari 4-10 kalimat. Paragraf itu mengandung satu ide pokok dan beberapa kalimat penjelas. Berdasarkan letak gagasan utama, paragraf dibagi menjadi 3, yaitu 1. Paragraf deduktif, gagasan utamanya terletak di awal paragraf. 2. Paragraf induktif, yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf. Dan 3. Paragraf campuran. Gagasan utamanya terletak di awal dan akhir paragraf. Kemudian berdasarkan gaya pengungkapannya atau gaya ekspresi dibagi menjadi 5 jenis. Paragraf deskripsi, argumentasi, narasi, eksposisi, dan paragraf persuasif. Wah, tidak terasa ya, kita sudah berada di akhir pembelajaran. Terima kasih kepada donatur Let's Study yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. StudyMates bisa mereview kembali bahan pembelajaran, textbook, PPT, dan latihan soal pada link di description box. Let's Study juga menyediakan playlist YouTube khusus bahan pembelajaran loh. Jangan lupa dicek ya StudyMates. Nah, StudyMates juga bisa mensupport Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya. Selain donasi dalam bentuk uang, StudyMates juga bisa share platform Let's Study kepada teman sekitar atau membagikan info platform Let's Study ke sosial media StudyMates. Ayo follow akun sosial media Let's Study pada Instagram, Twitter, dan TikTok untuk selalu mendapatkan update konten bermanfaat lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya, dan semangat untuk para pejuang SNBT. Dadah!